sekali kita bisa membahas tentang materi kesehatan tentunya. Dan saat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik mengenai stigma kusta. Nah, telah hadir nih bersama kita tentu saja dokter yang ahli di bidangnya, ada Dr. Enrico. Halo dokter, apa kabar dok? Baik. Oke, Dr. Enrico ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Hermina Manado. Beliau bertugas di Poliklinik Kulit dan Kelamin tentunya. Dan saat ini kita akan membahas tentang stigma kusta ya dokter ya. Oke, dokter, sampai saat ini penyakit kusta ini masih jadi momok ya dok ya. Maksudnya masyarakat itu sebenarnya masih kurang pengetahuan, masih suka ada info simpang siur. Nah, menurut dokter di Indonesia sendiri prevalensi kejadiannya seperti apa dokter? Baik, terima kasih dokter Putri. Jadi memang kusta ini masih jadi momok ya di dunia, terutama di Indonesia. Nah, menurut data WHO di dunia itu Indonesia itu menempati peringkat ketiga. Jadi setelah India, Brasil, baru Indonesia. Mungkin masih juga dihubungkan dengan kan itu negara dengan pendudukan padat ya. Nah, di Indonesia sendiri pemerintah sudah menargetkan eliminasi kusta. Nah, sampai saat ini ada 6 provinsi yang masih belum mencapai target eliminasi kusta. Ya, 6 provinsi itu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan terakhir Sulawesi Utara. Oh, timur ya berarti? Ya, jadi masih lebih ke arah timur. Nah, dokter, kira-kira sebenarnya apa sih penyebab penyakit kusta ini dokter? Jadi masyarakat ingin tahu nih apa penyebabnya sebenarnya. Oke, jadi memang penyebab kusta itu, penyakit kusta ini memang adalah suatu penyakit infeksi. Jadi infeksi itu bakteri penyebab itu adalah Mycobacterium leprae. Jadi dia terjangkit bisa melalui kontak dengan cairan, juga bisa dengan inhalasi, dari observasi batuk atau mesin itu bisa terjangkit. Tapi sebenarnya kusta ini dikategorikan sebagai penyakit infeksi menular yang paling tidak menular. Jadi dia itu menularnya lama. Jadi hanya dia butuh kontak erat dan lama. Jadi minimal mungkin sekitar 2 tahun baru akan bisa menyakitkan antara seorang dengan penyakit kusta dengan orang yang individu sehat. Jadi butuh tidak semudah itu sebenarnya. Nah dok, berarti kalau itu apakah ada cara untuk mencegah penyakit ini? Ya, sebenarnya untuk namanya juga infeksi ya, kalau untuk kita katakan mencegah agak jauh ya. Jadi sebenarnya mencegahnya itu paling gampang adalah untuk mengeliminasi kasus kusta itu sendiri dengan cara kita menemukan kasus lalu penderitaannya diobati. Nah itu tadi masalah sekarang pasien yang mungkin kan sudah melek teknologi kan, jadi sudah banyak info. Jadi ketika dia sudah baca-baca tentang penyakit kusta, ketika dia mulai menyadari ini sepertinya kusta nih. Nah, apa yang terlintas di kepala seorang yang ketika mengira-ngira dirinya kusta itu adalah stigma. Jadi mereka pikir kalau saya kusta nanti saya dikucilkan, banyak dari masyarakat, dari pekerjaan juga dia akan mungkin diberhentikan, keluarga juga dia jangan jauh-jauh ke masyarakat, di keluarga juga dia bisa dia dikucilkan juga. Jadi ketika terjadi dia tidak akan berobat, dia bukan malas sebenarnya, takut berobat karena takut dia proses kusta, dia akan mendapat stigma itu akan dijauhi oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kusta itu dia itu perlu topangan pertama dari keluarga, supportnya pertama dari keluarga. Setelah itu dia itu butuh itu juga dari masyarakat, topangan dari masyarakat, karena ketika dia dikucilkan daya tahan tubuhnya pasti menurun, dia stres dari keluarga, pekerjaan, tingkat ekonomi pasti terganggu. Jadi itu dia aspek yang terdampak dari stigma ini sangat luas sebenarnya. Jadi yang paling penting itu kita menemukan kasus dan obati. Pasien itu ketika diobati pertama kali dengan pengobatan kusta kan obat itu yang namanya multidrug terapi. Jadi
ada 2-3 macam obat yang akan diberikan tergantung kasusnya seperti apa. Ketika itu diobati dia tuh banyak kumannya selama nanti. Jadi ketika dia diobati itu dia akan lebih sangat kurang untuk menyakitkan. Jadi yang bahaya itu sebenarnya bukan kita tahu pasien itu kusta yang sedang berobat, bukan. Yang bahaya itu kita tidak tahu ini kusta atau bukan, karena dia tidak berobat. Jadi tingkat banyak kuman yang ada di tubuh itu sebenarnya sangat banyak. Jadi itu yang sebenarnya berbahaya yang menyakitkan orang. Nah, akhirnya ketika tidak diobati ini kepada dirinya sendiri ya, kepada pasiennya sendiri, dia bisa ada kita bilang disability. Jadi kecacatan. Jadi banyaklah dari kecacatan karena kerusakan saraf kan, bisa kelumpuhan tangan, kaki, ya juga bisa sampai ke mata. Jadi itu ada tuh yang kalau udah pada itu susah menentukan. Nah itu kan nggak bisa pahami kita kalau ada debu atau apa kan, mata dia menutup, keluar air mata. Nah kalau jika dia sudah terkena sampai ke mata, semua fungsi itu bisa hilang. Jadi ya, makanya bisa merusak. Jadi bisa mengenai berbagai macam organ juga. Berarti dok, selama ini yang terjadi di masyarakat itu terjadi stigma ya dok, tentang pasien-pasien kusta ini. Nah dok, kenapa kita tidak boleh sebenarnya memberikan stigma ini dan tidak boleh didiskriminasi? Sebenarnya dampaknya apa sih dok? Jadi masyarakat ini dapat informasi, oh ternyata ini loh kusta itu seperti ini, stigma yang terjadi seperti ini, dan tidak boleh didiskriminasi dok pasien tersebut seperti dokter bilang. Nah itu yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita memberikan stigma, kita menjauhi pasien itu, dia bisa stres. Jadi dampak ekonomi, keluarga, kesehatan semua terganggu. Setelah itu dia tidak berobat, takut berobat, sehingga dia tidak bisa sembuh dari kusta. Dia juga akan membawa kuman itu kemana-mana, dia bisa menyakitkan orang. Mungkin karena dia eratnya lama, yang paling pertama kali itu pasti keluarga. Yang satu rumah, yang kedua teman kerja, karena dia pasti kan tiap hari ke tempat kerja. Orang nggak tahu ya dokter. Iya, lain cerita kalau dia sudah berobat. Kalau dia sudah berobat itu kan kusta itu sebenarnya mungkin orang pikir suatu penyakit bukan, tidak bisa disembuhkan. Padahal itu seperti itu. Mungkin dikatakan kutukan karena kayak seperti mengenai keluarga dari dia pada anak. Ya itu karena dia tidak berobat. Tidak berobat menularkan. Menarik ke keluarga paling dekat kan, yang anak-anak itu kan paling rentan sebenarnya. Jadi kelihatan seperti kutukan. Jadi jangan didiskriminasi ya dok. Kita harus mendorong dia untuk berobat. Betul. Karena ketika dia berobat pasti itu bisa sembuh. Bisa sembuh ya dokter ya. Nah sobat Hermina, nah selanjutnya nih dok, banyak sekali tadi yang dokter Enrico sudah jelaskan. Sobat Hermina, kira-kira saran dokter nih dok, dokter Enrico sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, apa saran dokter buat masyarakat terkait stigma kusta yang beredar saat ini? Ya, jadi saran saya sih simpel ya. Jadi ketika ada orang yang sudah terdiagnosis kusta, jadi ketika dia kan obat kusta kan ada dari WHO gratis di puskesmas. Jadi ketika ada tetangga, saudara yang terkena kusta, kita jangan jauhi, kita harus disupport supaya dia mau berobat dia. Jadi ketika support itu datang, kita kan daya tahannya meningkat. Jadi semua penyakit itu pasti daya tahan itu berperan. Jadi ketika kita ada support, dia akan lebih semangat menjalani terapi itu, karena lama loh terapi itu 6-12 bulan kan. Jadi butuh kesabaran, keuletan. Jadi ketika kita mendiskriminasi itu, kita menjauhi orang itu, dia tidak melengkapi pengobatannya, jadi ya itu tidak sembuh dan ya pasti akan menyakitkan. Dia kan tidak mungkin juga akan di rumah terus, mungkin dia pindah ke daerah, kan ada juga bisa stres di pindah ke daerah lain, tapi dia kayak menyimpan, akhirnya malah menyebar ya dok, menyebar ke lingkungan yang baru. Jadi harus ada peran serta dari masyarakat juga. Jadi selain dia harus keluarga, dari masyarakat, dan juga dengan tenaga kesehatan juga harus rutin berobat supaya dia bisa sembuh. Oke, luar biasa sekali loh Sobat Hermina ini. Sangat menarik sekali, sangat informatif sekali informasi dari Dokter Enrico. Dokter, terima kasih sudah mau berbagi sama kita. Kebetulan bulan ini ya dok ya, kita memperingati Hari Kusta Sedunia Sobat Hermina. Jadi
semoga informasi yang Dr. Enrico berikan bisa bermanfaat. Dan Dr. Enrico sendiri, dokter spesialis kulit dan kelamin, bertugas di Rumah Sakit Hermina Manado di Poli Kulit ya dok. Setiap hari apa dokter? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi untuk sobat Hermina yang ada di Manado atau di wilayah sekitarnya, kalau mau ketemu langsung dengan Dr. Enrico, nanya-nanya boleh ya dok ya? Boleh. Mau berobat juga sekalian boleh langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Manado. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.herminahospital.com atau hubungi hotline kami di 1500488. Oke, kita tutup ya dokter ya. Sobat Hermina, sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.